Baik, kita mulai ya Pak. Ya, apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di forum diskusi daring bersama Pak Am untuk diseminasikan kegiatan aksi nyata budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Baik Bapak dan Ibu, guru hebat pada siang hari ini, kita buka kegiatan pada hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kegiatan kita pada siang hari ini, saya persilahkan kepada Pak Am untuk mendiseminasikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Ibu Yuni. Rekan saya juga yang menemani siang hari ini untuk menyampaikan diseminasi mengenai budaya positif, dan untuk itu kita mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini atau siang hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di webinar atau di dalam kegiatan hari ini di pemaparan aksi nyata budaya positif calon guru penggerak. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah tumpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiinnya, dan sampai kepada kita sebagai umatnya yang taat dan taat pada ajarannya, insya Allah sampai yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan, saya adalah Muharam, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini saya akan coba memaparkan bagaimana budaya positif yang dilakukan di sekolah, dan ini merupakan adalah rangkaian pendidikan kami di salah satu rangkaian pendidikan kami di guru penggerak untuk bisa berbagi kepada rekan-rekan kami yang ada di sekolah. Yang selanjutnya kami juga perkenalkan bahwa di sini ada Pak Dadang Supriyatna sebagai fasilitatornya dari PBGP Provinsi Jawa Barat, dan juga ada Ibu Dini Sukma, pengajar praktik di Kabupaten Sumedang. Besok datangnya sore bisa abis saya. Dan atas beliau mungkin kami bisa melakukan aktivitas pembelajaran di guru penggerak ini sampai saat ini. Alhamdulillah sudah lanjut ke materi budaya positif
Benar? di modul Kasih kedua. wa. Materi yang akan saya bawakan adalah bagaimana budaya positif di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah Bapak apa itu? mohon izin, nggak muncul Ya. PPT-nya di saya. Tidak muncul di Bu Yuni barangkali? Ya, tidak muncul di Bu Nita, tidak muncul. Di Bu Yunita nggak muncul juga? Iya. Baik, sebentar ya. Kita Sudah muncul Pak, sama. Coba dulu di sebentar, mungkin ada perbaikan dulu. Mungkin ini ada sedikit trouble di sinyal kayaknya nih. Gimana sekarang? Masih? Enggak. Masih belum ada. Tidak ada. Udah belum? Tidak ada, Bapak. Oh, tidak ada. Sebentar dulu, Pak. Bapak Ibu mohon maaf. Nanti kita perbaiki dulu sebentar. Ya. Nah, coba. Dicoba sekarang. Bisa? Ada Bu? Ada muncul? Ada. Udah ada muncul Pak. Oke, baik. Kita lanjut ya, Pak. Sudah tadi saya sampaikan bahwa nama saya adalah A. Muharam. Unit kerja saya sekarang di SMP Negeri 1 Cimanggung, tinggal di Dusun Cinakasi, NT 08, Desa Sinapakon, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Dan kita sudah masuk ke materi, apa itu budaya positif, ya. Nah, yang terkandung di budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu lama. Yang selanjutnya adalah bagaimana setelah disepakati bertujuan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui bahwa profil Pancasila sudah kita berjalan di sekolahnya masing-masing. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita kembangkan di sekolah kita. Nah, miskonsepsi makna kontrol, ya. Guru mengontrol murid. Selanjutnya, semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Berdampak kepada kritik dan membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, dan bisa menjadikan orang dewasa memilih hak dan untuk memaksa. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita.
Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri, dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Lantas, apa itu disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, disiplin yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga memotivasi yang terbangun adalah memotivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Langkah apa yang dilakukan untuk menciptakan disiplin positif? Menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukai. Menanyakan ide murid-murid untuk mencapai kelas impian. Mengambil kesepakatan dari ide murid. Mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Menuliskan gambaran perilaku yang disepakati. Membuat poster selesainya kesepakatan kelas. Nah, ini adalah salah satu kesepakatan kelas yang dibuat, bagaimana anak-anak melakukan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ya, dokumentasi, teori motivasi hukuman, dan penghargaan restitusi. Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul daripada seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku manusia pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang merasa mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Nah, ini yang dilakukan proses bimbingan pada yang buang sampah waktu itu adalah sebagai kegiatan di sekolah, keyakinan kelas, dan apa itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nah, tahapannya adalah lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Yang kedua adalah tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah. Lalu sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama. Bahas kembali dengan kelompok. Buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan kelas ya yang Anda lakukan atau yang Anda buat. Selanjutnya adalah bagaimana kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Lima posisi kontrol.
Posisi kontrol pertama sebagai penghukum, membuat rasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, dan sebagai manajer. Ini posisi kontrol guru kita sebagai guru, apakah menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, menjadi teman, pemantau, atau manajer. Ya. Lalu segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahapan-tahapan ini yang perlu dilakukan dalam segitiga restitusi. Nah, terima kasih. Barangkali Bapak Ibu, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Tidak tidak banyak yang saya sampaikan. Dengan segala keterbatasan saya dan untuk menyampaikan presentasi ini, di diseminasi ini, bagaimana budaya positif itu dilakukan di sekolah. Dengan jauh dari kata sempurna, mudah-mudahan ini menjadi bahan referensi untuk Bapak Ibu dilaksanakan atau dilakukan di sekolah. Itu saja, terima kasih dengan segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kekurangan tentu adalah dari saya pribadi, dan segala yang benar adalah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih banyak Bapak untuk paparan tentang budaya positifnya, bahwa kita harus benar-benar menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri kita agar menjadi guru yang hebat, guru yang keren untuk melakukan perubahan pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu guru hebat, apakah ada yang mau ditanyakan seputar tentang budaya positif? Iya. Atau cukup atau ditanyakan? Ada yang mau bertanya Bapak rupanya. Silahkan untuk Ibu Mas Lelis, silahkan kira-kira apa yang mau ditanyakan atau mau menyampaikan pendapat yang lain. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih Ibu Yuni. Iya, sudah bagus sih Pak Am. Tentang pemaparannya sudah lengkap, jelas. Tapi saya mau menanyakan bagaimana tadi ada fotonya enggak ya? Pak Am kan guru olahraga. Mencontohkan budaya positif ke murid-murid yang sedang berolahraga itu bagaimana gitu. Asa ningali contohna gitu tadi teh. Asa ningali foto na duka abina rada ngajedud we itu gitu. Mohon kitu wae panginten. Mohon panginten kitu wae Pak Am hoyong ningal contoh upami ya kalau di sebagai guru olahraga contoh-contoh budaya positifnya seperti apa begitu. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Berarti melihat perbedaan ya. Mungkin karena Ibu Mas Lali seorang guru kelas, saya pun guru yang berbeda mata pelajarannya dengan Pak Am. Penasaran juga kira-kira apa ya budaya positif yang bisa diterapkan di pelajaran PJOK mungkin seperti itu Bapak. Silahkan mau dijawab langsung. Baik, terima kasih Bu Mas Lelis. Ya. Terkait dengan budaya positif yang kita lakukan di olahraga, yang kebetulan saya mengambil. Kalau mungkin Ibu ada di kelas gitu ya, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita lakukan di kelas adalah bagaimana kita bisa memberikan hal-hal kegiatan-kegiatan positif tentunya bagi murid kita, kebiasaan budaya yang bersifat positif bagi murid kita. Salah satunya kalau secara keseluruhan adalah bagaimana kita bisa membuang sampah yang tidak sembarangan begitu kan ya. Terus seperti itu, kalau misalkan masuk tidak terlambat begitu ya di kelas itu kan,
terus di kelas harus bersih dan sebagainya. Nah, kalau dikaitkan dengan bagaimana dengan pelajaran olahraga, kata pada dasarnya adalah sama, bahwa perlakuan kami di olahraga adalah bagaimana bisa anak lebih tahu dengan dirinya, mendisiplinkan dirinya gitu ya, dan lebih paham dengan keadaan atau aturan yang ada di sekolah, lebih memberikan pemahaman kepada didik kita apa yang seharusnya dilakukan. Seperti misalkan kalau berpakaian olahraga gitu ya. Kalau di olahraga saya wajibkan adalah berpakaian olahraga. Tentu kalau di kelas berpakaian seragam seperti biasa. Kalau kebetulan saya di SMP, kalau di kelas seperti seragam putih biru, kalau di lapangan berpakaian olahraga. Ini salah satu penegasan atau contoh. Anak-anak bisa mungkin menggunakan baju olahraga. Nah, dari hal itu salah satu contohnya bagaimana manfaat baju olahraganya. Silakan. Apa kegunaannya ketika berolahraga menggunakan baju olahraga begitu. Apakah pentingnya memakai baju olahraga ketika melakukan aktivitas olahraga? Mereka memahami sendiri bahwa pentingnya berpakaian olahraga ketika melakukan suatu kegiatan gerak itu sangat besar manfaatnya bagi anak. Anak-anak merespon baik bahwa kebutuhan mereka adalah bagaimana pentingnya memakai baju olahraga. Tidak semata-mata adalah karena mungkin karena sayanya, karena aturannya, tetapi mereka sadar sendiri bahwa pentingnya memakai baju olahraga di sekolah adalah hal yang sangat diperhatikan begitu, sehingga manfaatnya bisa dirasakan sendiri. Itu barangkali salah satu contoh, Bu. Mungkin banyak contoh-contoh lain, karena di olahraga juga sebetulnya tidak jauh-jauh lah dengan kebiasaan kita belajar di kelas. Barangkali itu Bu Yuni, Bu Mas Lelis. Iya. Iya. Terima kasih Pak Am penjelasannya. Mungkin tambahan sedikit, kalau dari budaya positif olahraga bisa kayak semangat sportivitasnya juga kali ya. Jadi jujur Betul. dalam berolahraganya. Ya, betul. Itu juga kan salah satu contohnya. Berarti hal-hal yang lain pun dari perilaku dan hal yang lain pun tentu banyak yang kiranya lebih sportif, fair play dan sebagainya, menjunjung kejujuran dan sebagainya, itu tertanam di dalam olahraga begitu. Ya, siap. Terima kasih banyak untuk jawabannya yang begitu jelas. Gimana Bu Mas Lelis, sudah cukup? Ya, sudah cukup Pak Am, hatur nuhun. Ya. Bu Yuni, Oke. Nuhun. Ya, siap. Bagaimana dengan yang lain? Apakah ada mau diskusi lagi tentang hal budaya positif? Cukup. Oke, cukup kayaknya ya Bapak. Ya, baiklah, karena pemaparan materi sudah selesai dan tadi diskusi sedikit tentang budaya positif. Terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru hebat telah bersama kita di forum daring ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan oleh Pak Am itu bermanfaat untuk kita semua, dan kita semua pun dapat mengimplementasikannya di lingkungan belajar kita semuanya. Amin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.